Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dan akan nama saya Muhammad Rohid dengan PM2310347. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS yang saya kerjakan. Studi kasus yang saya ambil pada proyek UAS pemrograman berorientasi objek pada kali ini yaitu berkooperasi. Jadi, studi kasus yang saya kerjakan itu adalah koperasi. Yang pertama, di sini ada koperasi Java. Yang ini adalah bagian sini adalah enkapsulasi dengan atribut privatnya. Selanjutnya ini adalah konstruktor, public operasi string anggota, double dan simpan. Selanjutnya ini adalah setter. Ini juga ada setter. Di sini ada set nama anggota dan set ID anggota. Selanjutnya di bawahnya itu ada getter. Jadi di sini ada get nama anggota, get ID anggota, dan get simpan. Selanjutnya ini adalah metode untuk setor simpanan. Saya menuliskan public void store double jumlah if jumlah jika jumlah lebih dari sama dengan 0 maka simpan, jika tidak maka jumlah setor tidak valid. Selanjutnya ini untuk metode tarik simpanan, sama seperti tadi, jika jumlah kurang dari sama dengan 0 dan jumlah kurang dari sama dengan simpanan maka simpan, jika tidak jumlah penarikan tidak valid. Selanjutnya di sini ada polimorfisme. Saya menuliskan public string info anggota, return nama anggota, tambah get nama anggota, tambah ID anggota. Selanjutnya di sini ada public string info anggota. Saya tambahkan polimorfisme dengan parameter. Di sini ada double simpannya. Selanjutnya kita pindah ke kelas sebelah, yaitu koperasi beraksi. Pertama saya menuliskan di ini import Java until input mismatch exception untuk menangani kesalahan saat input tipe data yang salah. Selanjutnya import Java until scanner untuk membaca input dari penggunaan keyboard. Di sini saya kelas selanjutnya yaitu saya tulis koperasi beraksi. Di sini saya tuliskan scanner input dan neo scanner system in. Ini untuk input dari pengguna. Int jumlahnya 0. Ini ada error handling. Input jumlah anggota harus valid dan lebih dari 0. Jadinya ketika masukkan jumlah anggota, jadi di sini ada inputnya. Ini untuk menghapus karakter neo dan pada input. Selanjutnya, jika di sini jumlah kurang dari sama dengan 0, maka integral argumen exception jumlah anggota harus lebih dari 0. Ini adalah bagian dari error handling. Selanjutnya masuk ke selanjutnya, yaitu ini adalah membuat array untuk menyimpan objek anggota koperasi. Sini saya tulis koperasi simpan pinjam, daftar anggota neo koperasi simpan pinjam dalam kurung jumlah. Selanjutnya di sini untuk menginput data setiap anggota koperasi. For int i kurang dari sama dengan 0, i kurang dari jumlah, maka i plus plus sistem out println input data anggota ke tambah i tambah 1 sama dengan ketika dicoba sistem out println nama anggota yang muncul. Selanjutnya ada ID anggota. Selanjutnya yang muncul nanti ada simpan jumlah dan double simpan. Ya. Jika simpan kurang dari sama dengan 0, maka simpan tidak boleh negatif.
Begitu juga pinjaman. Jika pinjaman kurang dari sama dengan 0, maka pinjaman tidak boleh negatif. Input next line untuk menghapus nol yang di atas. Dan selanjutnya membuat objek simpanan dalam array daftar anggota I sama dengan neo koperasi simpan pinjam, nama ada, ID, simpanan, dan pinjaman. Selanjutnya di sini untuk menangkap jika user input, berarti masukkan angka. Ketika user akan mengisikan yang harusnya diisi angka dan user mengisikan huruf, maka akan muncul pemberitahuan input salah, pastikan masukkan berupa angka. Untuk menghapus input salah dan ini adalah untuk mengulangi inputan yang salah tadi. Dan ini adalah menangkap jika nilai logis tidak sesuai negatif. Selanjutnya bagian ini untuk menangkap semua error yang tidak terduga, jadi kesalahan yang tidak diketahui. Dan ini adalah sistem output line. Di sini untuk menampilkan semua data anggota yang tadi kita proses. Ketika muncul nanti ada data nama anggota operasi, dan ini NTI sama dengan 0. Ini kurang dari daftar anggota length I plus. Muncul nanti nama anggota keberapa. Selanjutnya ada proses-proses yang lain. Selanjutnya kita masuk ke inheritance, pewarisan. Selanjutnya itu ada kelas koperasi simpan pinjam yang mewarisi dari kelas koperasi ini. Di sini saya menuliskan peripat double pinjaman, soalnya atributnya itu pinjaman, dan bagian ini adalah konstruktor untuk memanggil superclass koperasi dan menambahkan pinjaman. Saya tulis ke public koperasi simpan pinjam, string nama anggotanya ada, string ID anggota, double simpan, dan double pinjam. Ini ada super nama anggota, ID anggota, dan simpan. Yaitu ada pada kelas supernya. Di bagian ini adalah untuk memanggil konstruktor dari kelas koperasi. Dan this pinjam sama dengan pinjam. Selanjutnya, ini adalah setter untuk pinjaman. Public void set pinjam, double pinjaman, this pinjam sama dengan pinjam. Dan ini adalah getter untuk pinjaman, public double get pinjam sama dengan return pinjaman. Selanjutnya, bagian ini adalah metode untuk membayar angsuran pinjaman. Public void bayar angsuran double jumlah if jika jumlah lebih dari sama dengan 0 dan jumlah kurang dari sama dengan pinjaman, maka pinjaman sama dengan jumlah. Maka nanti akan muncul angsuran berhasil dibayar. Selanjutnya, operating di sini untuk menimpa metode info anggota dan kelas public string info anggota return super info anggota tambah jumlah pinjaman. Di sini ada tambahkan informasi pinjaman ke informasi dasar anggota. Selanjutnya di sini untuk menyelesaikan kelayakan pinjaman berdasarkan jumlah simpanan. Public void select kelayakan pinjaman jika simpan lebih dari sama dengan berapa ini? 100.000, maka di sini layak mendapatkan pinjaman. Jika tidak, maka tidak layak mendapatkan pinjaman. Ya, selanjutnya kita akan mendemokan hasil dari project yang kita buat ini. Pertama kita mulai dan terlebih dahulu agak sedikit lama. Ya, pertama kita mungkin masukkan satu anggota terlebih dahulu. Nama anggota Rohit. Selanjutnya jadi anggota mungkin 001. Jumlah simpanan bagaimana kita salahkan terlebih dahulu. Yang harusnya simpanannya berupa angka, kita ubah jadi huruf. Maka muncul input salah, pastikan masuk anggota berupa angka.
dan itu berhasil. Jadi kita masukkan nama anggota Rohid, nama saya sendiri, dan anggota 001, jumlah simpanan 50.000. Selanjutnya kita minjam 30.000. Kita run. Jadi data anggota koperasi yang muncul anggota ke-1, nama anggota Rohid, ID anggota, jumlah pinjaman 30.000. Di sini Rohid tidak layak mendapatkan pinjaman. Kenapa? Karena di sini terlebih dahulu di koperasi simpan pinjamnya, jika simpanannya lebih dari sama dengan 100.000, maka layak mendapatkan pinjaman. Jika tidak layak mendapatkan pinjaman. Kita tutup terlebih dahulu dan kita run ulang. Selanjutnya kita demokan ulang. Tegaskan. Langsung coba anggota, dan kita masukkan 2. Nama anggota Rohid, ID anggota 001, jumlah simpanan 150.000, jumlah pinjaman 100.000. Selanjutnya mungkin kita kasih nama Upik, dan anggota 002, jumlah simpanan 50.000 dan pinjaman 20.000. Kita lihat hasilnya. Jadi data anggota koperasi yang muncul itu nama anggota ke-1, nama anggota 1 Rohid, ada anggota 001, jumlah pinjamannya 100.000, jadi Rohid layak mendapatkan pinjaman. Untuk anggota kedua, nama anggotanya Upik, ID anggota 002, karena dia cuma minjem 20.000, jadi Upik tidak layak mendapatkan pinjaman. Jadi mungkin sekian ini saja project UAS yang saya kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.